Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Virginia Surya Lestari Tanbesi dengan NIM 124220110 dari kelas SI Sistem Informasi kelas D, Fakultas Teknik Industri, Universitas Bangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas akhir untuk mata kuliah Manajemen Basis Data yang saya beri judul Database Apotek. Yang pertama, saya membaginya dalam 4 sesi, yaitu yang pertama case scenario, yang kedua entity and attribute, yang ketiga ERD dan RAT, yang keempat perintah SQL, dan yang kelima keamanan. Case scenario. Medic4U merupakan sebuah apotek yang menyediakan berbagai macam obat yang diperlukan oleh customernya dari semua range usia. Untuk mendukung jalannya bisnis ini, maka dibuatlah sebuah database yang bertujuan untuk membantu dan menyimpan arsip untuk keperluan bisnis ini nantinya. Medic4U sangat memedulikan para customernya sehingga pada saat membeli obat akan dicatat nama dan usia mereka. Setelah itu, karyawan akan menginput data-data tersebut ke dalam database dan segala catatan transaksi yang nantinya akan diberikan kepada customer sebagai struk dan arsip untuk apotek sendiri. Selain itu, segala data mulai dari supplier, karyawan, dan obat-obatan juga dicatat dalam sebuah database yang juga akan dijaga keamanannya. Kedua, yaitu entitas dan atribut. Sini saya memiliki 5 entitas. Yang pertama customer, yang kedua obat, yang ketiga transaksi, yang keempat supplier, yang kelima karyawan. Dari kelima entitas tersebut terdapat atributnya masing-masing, yaitu yang pertama entitas customer dengan atributnya yang pertama ID customer, lalu usia, jenis kelamin, dan alamat. Entitas obat mempunyai atribut yaitu ID obat, nama obat, jenis obat, merek obat, harga satuan, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, dan ID supplier. Lalu entitas transaksi atributnya yaitu ID transaksi, ID customer, ID obat, ID karyawan, jumlah obat, harga total, jenis pembayaran, dan tanggal transaksi. Lalu entitas supplier memiliki atribut ID supplier, nama supplier, alamat supplier, tanggal supply. Yang kelima, entitas karyawan memiliki atributnya yaitu ID karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, shift, gaji, dan waktu kerja. Lalu sisi yang ketiga yaitu ERD dan RAT. Bisa dilihat ERD-nya seperti ini, di mana obat dan transaksi memiliki kardinalitas one to one, lalu transaksi dan customer juga memiliki kardinalitas one to one, lalu transaksi dan karyawan memiliki kardinalitas many to one, dan obat dan supplier memiliki kardinalitas many to many. Lalu ada relasi antar tabel atau RAT. Dari tabel obat memiliki primary key-nya yaitu ID obat dan foreign key-nya ID supplier, di mana foreign key ini berasal dari tabel supplier. Lalu kemudian di tabel transaksi, primary key-nya adalah ID transaksi dan memiliki 3 foreign key, yaitu foreign key yang pertama ID customer yaitu berasal dari tabel customer, lalu ID obat yang berasal dari tabel obat, dan ID karyawan yang berasal dari tabel karyawan. Lalu kemudian ada tabel customer, di mana primary key-nya adalah ID customer. Kemudian ada tabel karyawan dan primary key-nya adalah ID karyawan. Kemudian ada tabel supplier, di mana primary key-nya adalah ID supplier. Lalu berikutnya adalah perintah SQL. Sebelum membuat database, kita harus memasuk aplikasi SAM. Setelah itu kita mengaktifkan Apache and MySQL. Lalu bisa kita masukkan query-nya yaitu cd lagi, cd SAM MySQL bin, lalu SAM MySQL bin MySQL mini root. Lalu kemudian untuk membuat database kita bisa menggunakan query create dengan query-nya yaitu create database, nama database yang mau kita buat, dan di sini saya membuat database apotek sehingga query-nya menjadi create database apotek. Lalu yang kedua adalah create table. Create table ini di mana saya mempunyai 5 entitas, maka saya akan membuat 5 tabel.
Yang pertama yaitu tabel obat. Dan query untuk membuat tabel yaitu create tabel, lalu enter dan memasukkan atribut-atributnya. Jadi di sini saya membuat tabel obat. Jadi create tabel obat, enter ID obat, tipe datanya karakter, dan isinya yaitu 6, sehingga ID obat, ID underscore obat, char 6, not null, primary key, karena merupakan atribut primary key. Lalu yang kemudian ada nama underscore obat, tipe datanya varchar, isinya maksimal 30 dan not null. Lalu yang ketiga ada jenis underscore obat, tipe datanya varchar, isinya maksimal 30, lalu not null. Lalu yang keempat merek underscore obat, tipe datanya varchar, isinya maksimal 30 dan not null. Kemudian harga underscore satuan, tipe datanya INT dan not null. Kemudian ada tanggal underscore produksi, tipe datanya date, lalu not null. Kemudian ada tanggal underscore kadaluarsa, tipe datanya date, not null. Lalu kemudian ada ID underscore supplier, tipe datanya char, isinya maksimal 5 dan not null. Kemudian enter sampai query OK. Lalu ada tabel customer, query-nya yaitu create tabel customer, enter ID underscore customer, tipe datanya char, isinya 4, not null, primary key karena merupakan atribut primary key. Lalu kemudian nama, tipe datanya varchar, maksimal 30, not null. Kemudian ada usia, tipe datanya INT, lalu not null. Lalu ada jenis underscore cal atau untuk jenis kelamin, tipe datanya char dengan isinya 2, lalu not null. Kemudian ada alamat, tipe datanya varchar dan isinya maksimal 30, lalu not null. Kemudian enter hingga query OK. Kemudian tabel transaksi, query-nya create tabel transaksi, atributnya ID underscore transaksi, tipe datanya char, isinya 4, not null, primary key karena merupakan atribut primary key, ID underscore obat, tipe datanya char, isinya 6, not null. Kemudian ada ID underscore customer, tipe datanya char, isinya 4, not null. Lalu ada ID karyawan, tipe data char, isinya 5, lalu not null. Kemudian ada jumlah underscore obat, tipe data INT, not null. Harga underscore total, tipe data INT, not null. Jenis underscore pembayaran, tipe data char, isinya maksimal 20, not null. Tanggal underscore transaksi, tipe data date, not null. Kemudian ada tabel karyawan, create tabel karyawan, ID underscore karyawan, char, tipe data char, isinya 5, not null, primary key. Lalu ada nama underscore karyawan, tipe data varchar, isinya maksimal 30, not null. Lalu ada tanggal underscore lahir, tipe data date, not null. Jenis kelamin, CNS underscore cal, tipe data char, isinya 2, not null. Lalu ada alamat, tipe data varchar, isinya maksimal 30, not null. Shift, tipe data char, isinya maksimal 10, not null. Gaji, tipe data INT, not null. Lalu ada waktu underscore kerja, tipe data INT, not null. Kemudian ada tabel supplier, create tabel supplier, ID underscore supplier, tipe data char, isinya 5, not null, primary key. Lalu ada nama underscore supplier, tipe data varchar, isinya maksimal 30, not null. Ada alamat supplier atau ALM underscore supplier, tipe datanya varchar, isinya 30, not null. Lalu ada tanggal supply atau TGL underscore supply, tipe data date, not null. Lalu setelah sudah membuat 5 tabel tersebut, kita bisa melihatnya dengan query show. Jadi query-nya bisa kita masukkan show tables, lalu semicolon atau titik koma, lalu enter. Di situ akan tampil tables in apotik, ada customer, karyawan, obat, supplier, dan transaksi. Kemudian ada, kan tadi sudah dijelaskan bahwa di setiap di beberapa tabel ada foreign key-nya. Jadi untuk menambah foreign key kita bisa menggunakan alter table dan constraint. Jadi misalnya untuk yang pertama
pertama, tabel obat. Kita mau menambahkan foreign key-nya, kita bisa menggunakan query alter tabel obat, lalu add constraint fk atau foreign key underscore id underscore supplier foreign key dalam kurung id underscore supplier references supplier dalam kurung id underscore supplier dan titik koma. Query OK. Lanjut ke tabel berikutnya, yaitu di tabel transaksi, alter tabel transaksi, add constraint fk atau foreign key underscore id underscore obat foreign key dalam kurung id underscore obat references obat atau dalam kurung id underscore obat semicolon. Query OK. Lanjut alter tabel transaksi, add constraint fk underscore id underscore customer foreign key dalam kurung id underscore customer references customer dalam kurung id underscore customer semicolon. Query OK. Lanjut ke alter table, add constraint fk underscore id underscore karyawan foreign key dalam kurung id underscore karyawan references karyawan dalam kurung id underscore karyawan semicolon. Query OK. Lalu yang kelima ada insert table. Jadi insert table ini merupakan query yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Untuk memasukkan data yang pertama ada insert customer values, kemudian di enter, dan untuk menambahkan data-data tersebut maka dibutuhkan tanda petik satu, tanda kurung lalu petik satu. Setelah data dalam satu kolom itu terpenuhi maka dilanjutkan dengan koma. Begitu terus sampai pada akhirnya tutup kurung dan ditutup dengan tanda titik koma. Sini ada insert customer values, kemudian ada insert customer values, dan kita mengisi ada 6 data yang dimasukkan. Kemudian di dalam tabel supplier kita mengisi 4 data, lalu dalam tabel obat mengisi 6 data, lalu di tabel transaksi juga diisi sebanyak 6 data. Dan kemudian untuk melihat tabel dan isinya bisa digunakan query select all from nama tabel. Jadi misalnya untuk melihat isi tabel obat, query-nya yaitu select all atau bisa diganti dengan tanda bintang, select all from obat semicolon, lalu enter. Kemudian ada select all from customer, select all from transaksi, dan select all from supplier. Oke, lanjut yang terakhir yaitu keamanan. Di sini akan saya buat keamanannya yaitu dengan query grant. Caranya bagaimana? Caranya itu yang pertama, select user host password from mysql.user semicolon, dan itu untuk melihat siapa saja yang bisa mengakses database tersebut. Kemudian akan tampil user host dan passwordnya, dan query yang berikutnya yaitu kita boleh create user, misalnya nama karyawannya, di mana karyawan yang akan menjadi user dari database tersebut. Jadi query-nya yaitu create user, tanda petik, di dalam tanda petik Melanie, tanda petik lagi add, tanda petik localhost, lalu identified by tanda petik Melanie 09 sampai query OK. Lanjut select user host password from mysql.user. Ini query yang digunakan untuk melihat user, host, dan password yang sudah diberikan. Di sini sudah ada tampilannya user, host, dan password, di mana user Melanie dari localhost sudah memiliki passwordnya. Lalu kemudian untuk keamanannya kita bisa menggunakan query grant. Caranya yaitu dengan grant select, insert, update on apotek.transaksi to Melanie at localhost. Kemudian query OK. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih.